Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa bertemu di pagi yang cerah ini di tempat yang mulia ini dalam rangka membahas, mendiskusikan Islam, yang mana Islam adalah sebagai aturan dan solusi dari segala problematika yang saat ini sedang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Minhar selaku DKM Masjid Baitur Rahman Parung Panjang beserta para jamaah atas waktu dan tempatnya keberadaan kami ada di sini. Terima kasih yang saya hormati kepada para narasumber, para pemateri yang nanti akan berdiskusi di tengah-tengah kita. Ada Dr. Abdullah Hamahua yang jauh-jauh dari Depok. Ahlan wa sahlan Ustaz. Yang kedua ada Ustaz Salim Abu Hanif dari Karawaci Perumnas. Ahlan wa sahlan Ustaz. Yang ketiga Ustaz Dr. Randes Muhammad Rahmat dari Kelapa II, Kecamatan Kelapa II. Jadi alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini di tempat yang mulia ini kami dari Fortop Umat Parung Panjang, Forum Tokoh Umat, Forum Tokoh dan Umat Peduli Umat Parung Panjang mengadakan agenda ini, acara ini dalam rangka berdiskusi terkait dengan kepemimpinan dalam Islam. Jadi perlu diketahui bahwa agenda pagi ini adalah bukan dalam rangka kampanye salah satu partai, bukan. Namun kita akan membahas hal yang lebih penting lagi di antara itu, yakni kepemimpinan dalam umat. Nah, berarti kalau berbicara kepemimpinan itu tidak lepas dari politik. Makanya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Pak Minhar selaku Ketua DKM Baitur Rahman. Pembicaraan politik bisa masuk ke masjid. Nah, ini langka sekali. Ya, kalau kita mungkin ada beberapa yang kita ketemui itu di masjid itu dilarang untuk berbicara politik. Padahal politik adalah salah satu ulama terkemuka, ulama mustahid mutlak, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Mafahim Asyasi mengatakan bahwa Asia satu hiya riayatul sunil ummah. Politik adalah pengurusan dalam rangka mengurusi urusan umat, di mana negara dan umat itu sebagai pelakunya. Jadi pelaku politik itu adalah negara dan umat. Kita selaku umat juga wajib politik, wajib melek politik ini. Kenapa? Karena negara adalah pelaku politik secara praktis yang mengatur urusan umat tersebut, sedangkan umat adalah yang mengawasi negara dalam pelaksanaan pengaturan tersebut. Jadi saling bersinergi. Namun politik yang bagaimana yang diharapkan tadi disampaikan oleh host bahwa untuk mencapai kepemimpinan dalam Islam tidak lepas dari contoh yang nyata
contoh yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagaimana beliau berpolitik juga harusnya menjadikan contoh bagi kita untuk melakukan aktivitas politik ini. Nah, insya Allah dalam diskusi nanti itulah yang akan kita bahas. Jadi para jamaah silahkan menyimak dan silahkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti akan ada dibuka forum tanya jawab. Wa insya Allah dari hasil acara ini, agenda ini itu membuat pemahaman baru bagi kita bahwa kita harus melek politik, bahwa kita harus ngeh terhadap politik dan wajib kita berpolitik. Namun politik yang bagaimana nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Jadi keberadaan kami Fortop Umat Parung Panjang insya Allah akan selalu akan mengadakan rutin agenda-agenda semacam ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada kita semua, karena dengan pemahaman itulah yang akan memberikan kebangkitan pada diri kita. Ya, jadi dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang keluar dari pemikiran Islam, yang itu insya Allah akan menjadikan kita mempunyai pola pikir Islam dan pola sikap Islam. Dengan begitu kita menjadi sosok yang berkepribadian Islam, insya Allah. Jadi mohon simak agenda ini, acara ini, diskusi sampai selesai nanti. Silahkan jika ada yang ingin yang belum mengambil hidangan, silahkan mengambil hidangan yang sudah kami sediakan. Mohon maaf jika ada kekurangan baik sambutan maupun hidangan, itulah yang bisa kami berikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya sesuatu yang diberikan dari Allah Taala selama COVID-19 kita mesti meminta dan sangat bisa kesempatan sehingga bisa berkoordinasi untuk salah satu program begitu atau salah satu program silaturahim atau salah satu program musyawarah. Tidak bersalah pada jamiah bersama Muhammad SAW keluarga sahabat dari sahabat kita sekalian. Dalam waktu yang singkat, saya ingin sampaikan 3 kasus. Yang pertama, mengajar dalam salah satunya misalkan tentang orang yang dicintai Allah, namanya Abu Isham. Abu Isham ini 20 tahun tidak pernah absen. Tahajud, 8 rakaat itu tidak pernah absen. Sholat Tuhan, tidak pernah absen sholat sunnah lain, tidak pernah absen dalam menghafal Quran dan seterusnya. Suatu malam jam 2 pagi beliau keluar dari rumah beliau karena tempatnya di luar rumah sumur. Kemudian beliau kaget karena di sumur di belakang itu ada dulu seorang pemuda. Dia terkejut tapi karena dia ahli banyak jadi dia tidak takut kabur begitu. Ya terus itu anda siapa? Saya mereka. Apa ini? Saya mau datang mencatat orang-orang yang mencintai Allah. Di tangan malaikat itu ada buku tebal. Maka berpikirlah Abu Isham untuk nama dia ada di sini. Untuk memastikan itu dia minta malaikat buka buku itu supaya dia tidak dibuka. Tidak ada tangannya.
sudah apa kita lewat, coba pelan-pelan satu persatu sampai kesemuanya tidak ada. Kemudian dia seperti mau jalan pintu dulu, dia bilang, "Loh, nama masih ada." Kata malaikat ini, "Saya datang ke sini mau mencatat namanya, karena saya tahu Anda akan ibadah. 20 tahun tidak pernah absen tahajud, tidak pernah absen, tidak pernah absen doa, tidak pernah sholat sunnah, sholat sunnah. Tapi begitu saya mau catat, saya diberi Allah, jangan catat. Allah mengajar, saya mencatat Anda. Kata bisa kenapa? Karena kata Allah, ibadah Anda itu urusan Anda dan Allah. Tapi tetangga Anda kelaparan, tetangga Anda anak tidak bisa sekolah, tidak punya duit, tetangga Anda sakit, tidak ada duit, Anda tidak ada. Ada masyarakat yang jadi, ada masyarakat yang ada kalau di Indonesia ulama dikriminalisasi, ada tidak. Jadi orang yang dicintai Allah itu bukan mulia saja, tapi juga muamalah. Karena itu kita lihat dalam Al-Quran umum ayat, bahkan 300 ayat. Alladzina amanu wa amilus sholih. Itu kata-kata majmuk. Selalu berkaitan dengan amanu wa amilus sholih. Sehingga begitu maka Al-Baqarah ayat 30 yang saya pernah tadi adalah permakluman Allah kepada para malaikat bahwa Dia akan mencipta manusia. Kalau kita baca terjemahan Quran Departemen Agama, di sana kita baca bahwa malaikat itu komplain kepada Allah. Karena malaikat mengatakan, kenapa kamu ciptakan makhluk kamu yang harus diangkat kepada darah pada kamu senantiasa bertasbih. Tapi kalau kita baca terjemahan Salafi, maka di sana disebutkan bahwa itu tidak komplain, tapi tabayin. Kenapa malaikat tabayin? Karena yang malaikat saksikan setiap hari itu jin dengan jin berantem. Yang malaikat saksikan itu adalah Rasul dengan Rasul berantem. Dalam ayat Al-Baqarah 30 Allah tidak menyebutkan bentuk khalifah itu seperti apa. Maka kemudian para malaikat. Jadi poin pertama yang ingin saya katakan, ketika Anda rajin sholat, rajin saum, rajin ngaji, pergi haji, umroh setiap tahun, tapi Anda tidak peduli terhadap sekitar Anda tidak masuk orang yang tidak. Yang dalam bahasa apa? Maka bahasa siasa. Jadi tadi disebutkan oleh host tadi, bukan pemerintah yang melarang tidak boleh bicara politik di masjid. Itu adalah proses Slovakia. Pada zaman Belanda, Slovakia itu datang ke Mekah sekian tahun belajar agama Islam. Kemudian beliau kembali ke Indonesia, ke Belanda, ke Indonesia. Dia seorang sosiolog. Menyarankan kepada pemerintah Belanda, kalau orang Islam itu mau melaksanakan ajaran agama Ubudiyah, bebaskan. Karena itu waktu saya sampai SMA, bulan Ramadan itu libur dulu 30 hari. Karena itu ada konsep semuanya. Itu Ubudiyah, bebas. Haji dibebaskan. Karena itu di dunia ini yang mulai gelar haji cuma Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Negara lain tidak menggunakan gelar haji. Karena itu konsep semuanya. Maksudnya apa? Oh, sudah kembali lagi. Maka kalau istilah kita sekarang database. Oh, haji berarti sana belajar haji, sana belajar salam, belajar. Jadi database. Yang kedua disuruh pakai software. Ustaz, dulu saya tidak berani pakai software putih di kampung, karena yang berhak pakai software putih itu adalah ayah. Itu konsep semuanya. Jadi mudah dikenal. Oh, sudah pernah haji. Berarti harus masuk database, harus diinteli, harus diatur. Hari ini di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa, masih ada orang khotbah memang dalam bahasa Arab dibaca.
Itu konsep Stomono. Karena kalau bicara khotbah dalam bahasa Arab di orang Jawa, di orang Sunda, di orang Ambon, orang Batak yang tidak mengerti bahasa Arab, apa gunanya? Tapi kalau dalam bahasa orang kampung itu, dan salah satu rukun khotbah Jumat adalah bicara takwa, maka kemudian takwa adalah bahasa berita dengan kebenaran, maka rakyat ini masyarakat, oh kita tidak boleh dijajah, tidak boleh dijajah semua. Sebaliknya kata Stomono, jika orang Islam bicara tentang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, masyarakat, cegahlah bila invasi militer. Jadi itulah kemudian menjadi kebijakan sekarang. Saya 2 tahun lalu di Lampung, para ustaz, guru agama seperti Islam, dengan beberapa teman dari Majelis Pemusatan Umat Islam Indonesia. Setelah presentasi, seorang ustaz, maaf Pak, saya ini ustaz, jadi tidak mengerti politik. Saya bilang ustaz menghina Nabi. Nabi itu politisi, Nabi itu negarawan, Nabi itu kepala negara, Nabi itu panglima perang. Jika Nabi bukan politisi, budaya itu tidak bisa mendatangkan kemenangan buat bangsa. Hanya 2 tahun seluruh jazirah masuk Islam karena budaya kita. Kalau Nabi bukan politisi, beliau tidak ciptakan amnesti, dia ke Madinah. Konstitusi tertulis pertama di dunia. Karena beliau politisi, beliau negarawan. Sekarang berlaku pada rezim ini karena yang berkuasa itu adalah keturunan komunis. Coba saja lihat, keturunan ateis. Menteri Pendidikan saya kenal betul Bapak. Sama-sama 1 bulan saya di KPK. Saya kenal betul Bapak. 1 bulan itu salat zuhur, asar, maghrib, berjamaah, tidak pernah dia sholat. Kalau alasan nanti sholat di rumah, jam 5 dari kantor sampai jam berapa? Sholat di rumah. Jadi ketika anaknya jadi pendidikan, dia liberalisasi, dia pendidikan, oh iya, tetapi bahasa buah itu tidak jauh dari pohon. Jadi bagaimana anak begitu Bapak? Jadi Bapak itu tidak usah khawatir kalau misalnya Pak Lurah mencalonkan anaknya jadi wakil lurah lagi, itu biasa karena buah itu tidak jatuh dari pohonnya seperti itu. Jadi itu soal pertama Abu Hisham yang tidak dicatat sebagai orang yang tidak Allah pada ibadahnya luar biasa, tapi karena tidak peduli pada persoalan muamalah, intinya adalah soal politik. Yang kedua, Michael Hart, seorang fisikawan Yahudi. Kita tahu Yahudi pasti anti Islam, tapi dia fisikawan. Karena fisikawan maka dia tidak bisa membantah fakta. Saya kenal sarjana ekstra pernah menjadi fisikawan. Ini air, Pak. Rumusnya itu H2O. 2 molekul hidrogen, 1 molekul oksigen. Kalau tidak bisa. Ada air. Dia fisikawan. Fakta dia tidak bisa fakta. Dalam bukunya 10 tahun lalu menulis tentang 100 orang berpengaruh di dunia. Beliau menempatkan Muhammad sebagai Vesper, manusia orang pertama. Ketika beliau mengajar di kampus di Amerika, maksudnya komplain protes. Kenapa Anda menempatkan Muhammad sebagai Vesper di dunia? Kata mereka, ketika 15 tahun yang lalu Muhammad itu mendeklarasi dirinya sebagai nabi, beliau hanya diberi oleh seorang perempuan yang namanya Khadijah, istri. Beliau diberi oleh seorang anak-anak, Ali bin Abi Thalib, didukung oleh seorang pembantu, Zaid bin Harithah. Just 3%. Nanti beberapa waktu kemudian Bapak hari ini dia ceramah ini kira-kira 10 tahun lalu. Sudah ada 1,6 miliar umat Islam di dunia. 1,6. 10 tahun lalu bicara.
Dan itu apa pertama terus? Kalau habis acaranya Bapak Ibu buka-buka cek. Sekarang 1,9. 1,9 M. Jadi umat Islam sudah menggeser penduduk yang beragama Protestan Katolik. Jadi Hindu baru kemudian. Dan itu apa pertama terus? Maka kemudian maka bertanya kepada masyarakat, are you ready for your Christ? Apakah kalian siap bagi Kristus? Tidak ada komentar. Kata Makhan, ikut Nabi Muhammad itu siap mati, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa untuk membela nama baik Nabi. Itu Makhan. Dia istikawan. Jangan Bapak Ibu kira orang Yahudi tidak baca Quran. Mereka baca Quran. Dalam hal tertentu mereka melaksanakan Quran lebih kuat daripada kita. Mari saya berikan bukti orang Yahudi lebih laksanakan Quran dari kita. Dan seperti disebut dalam Quran bahwa karena mereka aku tak tahu tidak maaf dan mereka laksanakan. Bapak Ibu tidak akan menyaksikan orang Yahudi makan ikan dengan daging pada orang sama tidak. Kalau Bapak Ibu di acara-acara lihat orang bule, orang putih kalau mau makan, dia diputus. Karena itu ada hadisnya. Sudah mau makan dulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil laut ikan dan sejenis itu mengandung ion negatif. Kalau yang darah, ayam, daging itu mengandung ion positif. Kalau dimakan pada waktu yang bersama terjadi kekacauan metabolisme. Nah, itu orang Yahudi. Habibie, Bapak Ibu mungkin sudah baca di Google ketika meninggal istrinya, beliau kisahkan pengalaman beliau ketika kuliah di China. Beliau kenal dua mahasiswa Yahudi. Mereka selalu setiap semester itu IP-nya 4. Habibie penasaran. Kenapa kalian intinya selalu 4? Karena sudah sering ketemu, sudah kenal baik. Kemudian Habibie numpang nginap di rumah mereka, ke rumah kos kontrakan. Jam 2 pagi Habibie bangun ke toilet. Lihat ada seorang mahasiswa itu lagi membaca di rumah. Habibie cuma ngintip apa dia baca. Begitu mahasiswa itu lihat Habibie lagi ngintip, disembunyikan. Habibie paksa. Habibie kaget, yang dia baca Quran. Kata dia, kenapa Anda baca Quran bukan Taurat? Apa jawab mahasiswa Yahudi? Kalau orang Islam tahu betapa hebatnya isi Quran ini, mereka tidak akan kalah kapan di mana dalam keadaan. Itu masih ini. Sejak itu Habibie kalau bangun dulu dan tiga hanya di toilet. Tapi kemudian tahajud, kemudian buka Quran, baca Quran. Dulu sebelum Dori Habibie keluar, pesawat terbang dari Eropa ke Asia, apalagi ke Asia Tenggara, dia harus menjadi karena terjadi retak-retakan pada bumi satu kalau lebih di atas 10 jam. Setelah Habibie menemukan teori, Habibie crack teori. Maka hari ini tidak ada lagi pesawat terbang dari Eropa sampai ke Asia Tenggara yang hendak. Soal dia seperti dalam isi bahan. Kenapa Habibie kemudian terdorong untuk menciptakan teori itu? Karena Habibie membaca salah satu temuan dari Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas itu orang pertama di dunia yang menciptakan mesin kapal terbang. Abbas bin Firnas. Kenapa dia lakukan itu? Dia buat percobaan. Modelnya seperti pesawat terbang itu dari kain, dibungkus dengan kain. Kemudian dia dicoba dari bawah. Dia coba pertama kali gagal, patah kaki. Dia coba lagi dan terbang sekitar 200 km. Seperti terbang layang di puncak. Kenapa? Karena Abbas bin Firnas itu
baca ayat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi min al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu samii'un basir. Masya Allah, jalan yang membaca Rasulullah dengan aqsa yang kelihatan kekuasaan Allah. Dia yang menjalankan apa yang jadi apa sebetulnya berpikir manusia bisa apa? Secara teoritis perjalanan darat dengan onta 1 bulan pergi kembali 1 bulan 2 bulan pulang pergi. Nabi berangkat pada Isya kembali sebelum subuh. Sehingga pesawat terbang produk oleh Amerika, oleh Rusia, oleh negara-negara Eropa, tapi semua budaya darat dirinya pasti menyebutkan namanya Al-Sekuritas sebagai inisiator pemerintahan kami. Nah, jadi saya mau katakan bahwa kalau misalnya hari ini sudah kita di Gaza sudah 10.000 lebih ya syahid karena orang Israel itu menggunakan teknologi yang canggih, tapi juga disertai dengan kemarahan, keangkuhan, dan kejahatan yang mereka lakukan sehingga kemudian mereka harus begitu. Tapi kelemahan daripada umat Islam di seluruh dunia termasuk Palestina, air dan listrik itu dikuasai oleh Israel. Jadi baru beberapa hari perang dimatikan air, dimatikan listrik. Kalau kita perhatikan peristiwa Ramadan, Rasulullah kemudian membuka kemah dan seterusnya, sama Parisi yang bukan orang Arab yang baru beberapa waktu masuk ke sana. Tanya, ya Rasulullah, apakah mungkin tempat ini wahyu atau kita Rasulullah sendiri? Kata Rasulullah mendapat sendiri. Kalau gitu bisa usulkannya Rasulullah pindah di sana. Kenapa? Di sana ada mata air. Pada pasir, di sana menguasai mata air, dia menguasai mata. Dan suatu dalam sejarah ketika Ramadan. Nah, 313 orang mengalami segitu. Jadi, teman-teman saudara dari Palestina, bagaimana mendasar kalau air dan listrik dikuasai oleh sana, dipotong oleh putusan. Karena itu saya menerangkan kepada pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia dan OKI. Dana-dana yang dikumpulkan difokuskan untuk membangun instalasi air dan instalasi listrik di Gaza. Kita sudah bangun rumah sakit, tapi problemnya adalah listrik. Jadi ini kasus kedua yang ingin saya fokuskan dalam konteks bagaimana kita berjalan. Yang ketiga, Rasulullah meninggal 3 malam 2 hari baru dikuburkan jenazahnya. Padahal dalam hadis-hadis sahih yang dilakukan adalah jenazah disegerakan pengurusan kubur, tapi para sahabat sampai 2 hari karena persoalan kepimpinan itu adalah persoalan yang luar biasa. Ya, yang aman atau Allah atau Rasulullah amin dan seterusnya. Para mufassirin menerjemahkan atau menafsirkan wali itu dari wilayah. Jadi yang punya kekuasaan pemerintahan. Karena itu dari presiden sampai kepala desa, mereka punya wilayah kekuasaan yang tidak boleh selain pada golongan. Tapi ayat itu kan menggunakan kata hati kepada Allah dan Rasul. Kepada pemimpin tidak ada kata hati. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian atau wali di antara kalian. Berarti ketaatan kepada Allah Rasul mutlak, tidak ada di sana. Tapi ketaatan kepada pemimpin ada ketaatan. Siapa pemimpin yang taat? Pemimpin yang taat kepada Rasulullah. Ketika pemimpin tidak taat kepada Rasulullah, maka tidak ada kewajiban ketaatan kita kepada pemimpin seperti itu. Aku menuju ayat ini.
seorang sahabat perintahkan Rasulullah ini satu pasukan untuk tugas dua ulama ini. Di luar disuruh prajurit-prajurit menggunakan api, kemudian kemudian dibakar, dan disuruh mereka masuk situ. Wah, mereka, bagaimana kita disuruh masuk? Ada yang putus asa. Kata dia, saya bimbing kalian, harus ikut saya. Ada sahabat yang protes kemudian kepada Rasulullah menceritakan. Kata Rasulullah, tidak ada ketaatan dalam maksiat. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Maka turunlah ayat ini, Al-Imran 59. Jadi pemimpin yang taat adalah pemimpin yang taat kepada Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah bertanya kepada Umar, siapa yang kau cintai? Umar, kata Umar, Allah, saya kepada Rasulullah. Oh tidak, Allah, saya kepada. Jadi taat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, baru pada diri kita. Jadi diri kita itu setelah cinta Allah kepada cinta Rasul. Nah, oleh karena itu maka persoalannya adalah bagaimana kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai terakhir, Al-Azhar 21 menjelaskan bahwa depan adalah tidak sesuatu biasa. Dimakan dan juga wali akhir beberapa kasih. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sudah berkelan bagi orang yang imani hari akhirat, mengimani Allah dan ingin Allah bermuas. Sehingga dengan begitu maka bagaimana pemimpin yang ditampilkan oleh Rasulullah, maka pemimpin dalam Rasulullah yang sampai diakui dicatat oleh Michael Hart sebagai investment itu adalah fungsi sebagai komandan, fungsi sebagai manajer, dan fungsi sebagai pelayan. Nabi sebagai komandan berada di depan, punya visi dan misi jelas dan kemana bawa. Jadi kalau misalnya Indonesia itu dianggap pemimpin Jokowi, kemudian menyeberang sungai, Jokowi harus di depan. Ada buaya, Jokowi itu yang di mana buaya. Karena itu pemimpin komandan harus di depan. Visi-misinya jelas. Visi-misi Rasulullah itu bukan 2045, tapi dunia akhirat. Karena itu doa sabda kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia akhirat. Kemudian di depan jelas, kemudian teladan. Punya visi-visi jelas, kemudian teladan. Apa yang dilaksanakan diperintahkan. Yang kedua sebagai manajer. Pemimpin sebagai manajer, semua rakyat, semua anggota, semua staf itu adalah mitra kerja. Jadi bukan hamba saya, tapi mitra kerja. Tadi saya sudah pisahkan. Sama Farisi, bukan orang Arab, orang Persia. Baru beberapa hari masuk Islam, memberikan saran didengar. Jadi semua orang, rakyat, anggota, sahabat didengar. Itulah konsekuensi dari wa'budu syura baru. Sila keempat pada sila kerajaan ini berkhidmat secara berkhidmat dua. Jadi itu semua hanya besar. Waktu saya klarifikasi sama Nasir, Syafruddin baru belum tahu. Saya tadi dari 4 tahun sama mereka sebelum saya hijrah ke Malaysia. Disebutkan bahwa Agus Salim mengusulkan itu merujuk pada kasus kembali. Ketika Umar datang dalam keadaan sekarang ditusuk oleh seorang pemuda Yahudi ketika sedang sholat, maka Umar tidak menemukan orang seperti Abu Bakar yang menemukan diri. Para sahabat mengusulkan supaya 7 bulan anak, tapi tidak orang tidak. Umar menunjuk 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih penggantinya. Kemudian lain riwayat disebutkan Abdul juga masuk. Tapi Umar mati tidak boleh milih dan tidak boleh pilih, hanya untuk berikan saran. Maka Utsman terpilih. Jadi sila keempat itu adalah konsep di dalam Abu
saya beri pada kasus menerima. Jadi pilpres, pilkada, pilkada bertentangan silakan. Bertentangan silakan. Dari 9 orang penyusun 4 orang pak. Menurut saya, Bedasi, Abu Dhabi Zakir, dan pimpinan saya Islam. Nah, jadi oleh karena itu maka sebagai manajer harus dibenahi. Yang terakhir sebagai pelayan. Kenapa pelayan? Ketika Abdul Aziz menjadi khalifah, beliau kemudian diceplos begitu. Saya maafkan. Ada kasih tukang kita istilah sekarang yang ada pergi kurang lebih 15 menit datang membawa beberapa biji harta. Abdul Aziz kemudian waktu dari siapa dari mana? Dari situ kamu berusaha Abdul Aziz. Nah, saya tidak bisa memakan kembali. Terima kasih. Kata pembantunya itu ajudan itu, kenapa anda orang kalian bukan harus sudah menerima dia? Apa jawaban Abdul Aziz? Tak sudah menerima hadiah kalau sudah tidak menerima gaji. Saya menerima gaji. Itulah sebabnya kenapa di undang-undang KPK itu dilarang pejabat di negara-negara ASN menerima hadiah. Saya pelajari 30 perbuatan korupsi dalam undang-undang KPK, undang-undang tidak korupsi, semua ayat dan ayat. Karena itu saya kelas 3 tidak ada toleransi soal korupsi. Nah, sehingga itu apa dalam organisasi pertanian dia adalah pelayan, dia digaji untuk melayani rakyatnya. Jadi yang bos itu bukan presiden, dia bos itu adalah rakyat yang menggaji pemimpin. Sebagai bentuk ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beberapa hari kemudian datang ke anaknya, dia ada saudara Aisyah. Ya Aisyah, putriku, apakah pimpinan aku sudah bisa mengenai Rasulullah? Kata anaknya Aisyah, oh belum. Dia kenapa? Kalau sudah itu setiap hari datang ke ujung kota Madinah, menyuapi seorang buta. Maka Abu Bakar menunjukkan tentang kehebatan kalian juga datang ke sana. Kemudian menyuap roti. Maka Yahudi yang kemudian tanya, ini siapa Anda? Saya yang biasa minum Anda. Kata peminta-minta Yahudi, Anda bohong. Bukan Anda. Kata, maka kenapa? Karena yang biasa minum saya itu, dia punya dulu. Itu rotinya sebab saya. Karena kami tahu bahwa orang tua ini giginya sudah ngomong. Jadi untuk datang ini. Mendengar itu Abu Bakar menangis. Dia buta tapi mendengar isahnya Abu Bakar. Kata peminta-minta buta itu kenapa menangis? Orang yang ada sebutkan itu sudah meninggal beberapa waktu lalu. Kata peminta itu siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Seperti petir salib menyerang itu. Peminta-minta itu. Kenapa? Karena setiap hari dia memaki-maki Nabi, setiap hari dia memfitnah Nabi, tapi setiap hari juga Nabi dibuat. Nabi lakukan di dalam diri sebagai seorang lain, berdaya, kepercayaan. Maka dalam konteks itu hanya Nabi mengerti dalam hidayah dia dua dari mulut peminta-minta itu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi simpulannya masing-masing kita harusnya para suami, para bapak harus menempatkan kita diri sebagai komandan di rumah, menempatkan diri sebagai manajer, dan menempatkan diri sebagai pelayan rumah. Kita dapat suatu jabatan dari RT Islam dan 3 kunci teladan. Itulah keberhasilan nasional yang dijalankan oleh Allah dan Rasul. Al-Azhar ayat 21. Terima kasih. Beliau berjaya semua.